Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dan kita akan belajar materi selanjutnya yaitu tentang teori pertumbuhan ekonomi. Kalau kita belajar mengenai pertumbuhan ekonomi, kita juga akan lebih mengenal perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi dari zaman dahulu hingga sekarang. Mengapa? Karena kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masih ingat kan indikator pertumbuhan ekonomi itu apa? Ya, PDB. Kegiatan-kegiatan ekonomi warga negara akan berpengaruh pada PDB suatu negara. Mengapa? Coba kita renungkan, jika warga negara suatu bangsa mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang baik, maka jumlah pendapatan per kapita akan naik. PDB juga akan naik, sehingga akan mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kegiatan-kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, teori pertumbuhan ekonomi juga mengalami perkembangan. Sebelum jauh pada pembahasan mengenai teori pertumbuhan ekonomi, maka kita akan melihat apa itu teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi adalah teori yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara. Pada pembahasan kali ini akan ditinjau dari dua sudut. Yang pertama, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahap-tahap tertentu secara historis. Yang kedua, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan penyebab-penyebabnya atau secara analitis. Mari kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dengan struktur sebagai berikut. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Tokoh dari teori pertumbuhan ekonomi historis adalah Frederick List, Karl Bucher, Werner Sombart, dan Rostow. Frederick List menguraikan pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara berdasarkan cara produksi atau teknik produksi dan masa pencaharian masyarakat. Frederick List juga membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam tahapan yang bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga, sehingga disebut Stephensteorian atau teori tangga. Nah, pada tahap yang pertama disebut masa berburu dan mengembara. Pada masa ini manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan mengembara. Berburu dilakukan oleh laki-laki sedangkan perempuan mencari umbi-umbian, buah, dan sayuran. Jika hewan dan tumbuhan sebagai makanan telah habis di suatu tempat, mereka akan berpindah atau mengembara ke tempat lain. Demikian seterusnya. Pada masa ini belum ada pertukaran. Manusia hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Masa berternak dan bertani ini adalah tahap yang kedua. Pada masa ini, manusia sudah mulai menetap di suatu tempat. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara beternak dan bertani. Binatang buruan yang diperoleh sebagian dipelihara untuk diambil daging atau telurnya. Umbi-umbian, buah, sayuran, dan tanaman lain yang disukai ditanam agar suatu saat bisa dipanen dan dijadikan bahan makanan. Karena tinggal menetap, maka pada masa ini mulai timbul perkampungan atau desa-desa. Kemudian pada tahap yang ketiga, disebut masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini, selain bertani, manusia mulai mengembangkan kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti pandai besi dan pertukangan. Kerajinan dikerjakan untuk memanfaatkan waktu luang setelah mengerjakan pekerjaan bertani. Yang keempat yaitu masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Pada masa ini selain kerajinan, manusia juga telah melakukan kegiatan industri atau mendirikan pabrik-pabrik dan perniagaan atau perdagangan. Oleh karena itu, pada masa ini muncul kota-kota sebagai pusat industri dan perdagangan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang cepat dan perdagangan tidak hanya bersifat nasional, tetapi sudah bersifat internasional. Hal tersebut karena didukung oleh alat-alat transportasi. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Karl Bucher. Karl Bucher menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi beberapa tahap.
Tahap yang pertama yaitu masa rumah tangga tertutup. Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Pada masa ini keluarga mereka masih sangat sederhana. Oleh karena itu kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Yang kedua adalah masa rumah tangga kota. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Pada masa ini, sebagian kelompok masyarakat membangun tempat khusus sebagai pusat perdagangan dan industri yang disebut kota. Selanjutnya timbul hubungan dagang antara desa dan kota. Yang ketiga adalah masa rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Kadang-kadang suatu kota tidak dapat menghasilkan suatu jenis barang. Barang tersebut harus didatangkan dari kota lain sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Perdagangan ini meluas ke seluruh kota sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota dalam satu negara atau dalam satu bangsa. Dan yang keempat adalah masa rumah tangga dunia. Pada masa ini, pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antar negara ternyata saling membutuhkan. Perdagangan antar negara juga didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia berhubungan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, tokoh yang ketiga yaitu Werner Sombart. Werner Sombart memberikan penjelasan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 4 tahap. Tahap tersebut adalah sebagai berikut. Prakapitalisme. Pada masa ini belum dikenal adanya kaum kapitalis atau paham kapitalis. Masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam suasana kekeluargaan. Pada masa ini umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian dan kehidupan masih bersifat statis. Yang kedua, pada masa ini kehidupan sudah mulai dinamis. Manusia sudah mengenal uang dan mulai memupuk keuntungan dan kekayaan. Suasana kekeluargaan mulai memudar. Gaya hidup individualis perlahan-lahan merasuki masyarakat. Yang ketiga, kapitalis raya. Pada masa ini kehidupan hanya diarahkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu muncul para kaum kapitalis atau kaum yang bermodal besar. Kaum ini menguasai alat-alat produksi untuk melakukan produksi secara besar-besaran. Sebagai akibat munculnya kaum kapitalis, muncul pula kaum buruh. Dan yang keempat, kapitalis akhir. Akibat adanya kesenjangan kesejahteraan antara kaum kapitalis dan kaum buruh, pada masa ini muncul kaum sosialis yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah mutlak diperlukan untuk mengendalikan perekonomian. Akibatnya, peran kaum kapitalis terdesak oleh kaum sosialis. Kemudian tokoh yang keempat adalah Walt Whitman Rostow. Dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, Walt Whitman Rostow menguraikan pertumbuhan ekonomi ke dalam beberapa tahap atau masa. Yaitu yang pertama, masyarakat tradisional. Pada masa ini kehidupan masyarakat masih sangat tradisional. Adat istiadat masih berperan kuat, produksi masih menggunakan alat yang sederhana dan hanya mampu memproduksi dengan hasil yang terbatas. Yang kedua, prasyarat untuk lepas landas. Pada masa ini masyarakat mulai menyadari pentingnya melakukan pembaruan atau perubahan hidup. Mereka sudah tidak terpaku pada alat dan mulai menerima pemikiran-pemikiran baru, menerima inovasi-inovasi baru, dan menerima perubahan-perubahan cara berproduksi. Akibat selanjutnya terjadilah perubahan struktur sosial, sistem politik, dan struktur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, lepas landas. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi terus berlangsung. Pada permulaan masa lepas landas bisa terjadi revolusi politik, timbulnya pasar baru yang sangat luas, dan muncul penemuan baru yang sangat banyak. Selanjutnya terjadi kegiatan penanaman modal yang pesat dan mencapai 10% dari produk nasional neto. Terjadi kemajuan yang tinggi dalam sektor industri serta terwujudnya suatu kerangka dasar yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi ke tahap berikutnya. Yaitu yang keempat, perekonomian yang matang. Pada masa ini masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi modern secara selektif sehingga faktor-faktor produksi dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kelima, konsumsi tinggi. Masa konsumsi tinggi merupakan tahap pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Pada masa ini masyarakat telah mencapai kemakmuran, masyarakat lebih memikirkan cara berkonsumsi untuk mengalokasikan penghasilannya yang melimpah. Pendapatan per kapita real yang sangat tinggi digunakan untuk konsumsi semua barang termasuk barang-barang mewah. Kemudian kita akan melihat bagaimana teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan T.R. Malthus. Berikut kita akan melihat pendapat oleh Adam Smith yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith adalah ahli ekonomi yang menulis buku The Wealth of Nation, Kemakmuran Suatu Negara. Beliau sangat terkenal. Ia merupakan tokoh yang mengemukakan pentingnya sistem ekonomi liberal, suatu sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah yang diperkuat dengan semboyan laissez-faire, laissez-passer. Adam Smith percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi liberal, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum, yaitu pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Kemudian David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Pemikiran David Ricardo dan Thomas Robert Malthus tidak sama dengan Adam Smith. Mereka mengkritik Adam Smith bila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Pada taraf ini perekonomian mengalami stagnansi atau kemandekan yang disebut stationary state. Thomas Robert Malthus berpendapat dengan David Ricardo dan mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung, sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur. Akibatnya bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga masyarakat hidup pada tingkat dan perekonomian mengalami stagnasi. Selanjutnya kita akan melihat teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ada 3 tokoh neoklasik yang akan dibahas, yaitu Robert Solow, Arnold Domart, serta Joseph Schumpeter. Robert Solow adalah ahli ekonomi yang memenangkan hadiah Nobel. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika 2 faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja, dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan atau tidak berubah. Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan, dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja bisa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi. Selanjutnya Harrod dan Domar. Harrod dan Domar mengemukakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau steady growth. Menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah lebih besar. Keinginan masyarakat dalam pembentukan modal ditentukan oleh permintaan agregat atau keseluruhan dari masyarakat dan oleh MEC, Marginal Efficiency of Capital, yakni perbandingan antara pertambahan modal terhadap pertambahan output. Joseph Schumpeter. Menurut Joseph, pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari para pengusaha atau wira swasta. Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Inovasi memiliki pengaruh, yaitu diperkenalkannya teknologi baru, menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi, dan menimbulkan imitasi inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi. Demikianlah teori-teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, untuk kalian silakan kerja kelompok. Ya, kalian bekerja bersama-sama dan kemudian kalian pelajari kembali teori
menurut beberapa tokoh dari yang sudah dijelaskan tadi. Silakan kalian pelajari kembali, kemudian carilah informasi tentang kondisi ekonomi suatu negara, termasuk ke dalam pertumbuhan ekonomi manakah negara tersebut berdasarkan salah satu teori pertumbuhan ekonomi, dan kemudian berikanlah penjelasannya. Saya akan menunggu jawaban kalian untuk hari ini. Kalian silakan berdiskusi dan kalian boleh kumpulkan tugas kalian di Google Classroom. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. God bless you.